Nanti ketika bermain di round 4 itu ada Uni Emirat Arab, Qatar, Irak dan juga Oman kemungkinan ya. Beckham skillful, dia punya visi, dia juga punya keberanian untuk melakukan manuver, speednya juga ada. Di usia yang muda tapi dia juga sudah menunjukkan kedewasaan, jadi nggak ada salahnya untuk memulai dari menit awal. Akan demikian untuk bisa memperkuat skuad yang ada. Coba berani di pertandingan berhadapan dengan Jepang. Jadi saya melihatnya justru sudah tidak saatnya the best line up yang dimiliki. Pertandingan berhadapan dengan Jepang tidak akan berpengaruh ya, apapun hasilnya. Jadi sudah kita pasti sudah lolos ke ronde keempat. Iya. Just enjoy. Enjoy the game. Dan satu hal lagi, kalau Indonesia lolos, berarti kan Bahrain tidak lolos. Cina tidak lolos. Kita punya kesempatan untuk tuan rumah. Karena AFC sudah menetapkan sebelum pertandingan ini bahwa tuan rumah untuk putaran keempat adalah Arab Saudi dan juga Bahrain. Tapi kalau Bahrain tidak lolos, maka itu akan diberikan kepada tim yang lolos dan mengajukan bidding. Nah, Indonesia mengajukan bidding, China mengajukan bidding, tapi tidak lolos. China juga nggak lolos. Jadi sangat besar kemungkinan kalau tidak ada keputusan-keputusan sepihak mendulukan Timur Tengah akan punya peluang bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah di round 4. Di round 4 gimana kansnya? Ada Irak, Uni Emirat Arab, nah, itu orang-orang Padang tuh ya. Uni. Irak malah sudah di atas ya, dia lebih aman ya. Sudah lebih aman ya. Irak, Iran yang mungkin ya. Timur Tengah ini jadi tantangan lagi ya. Dan rencana dari federasi kan juga akan mencari lagi, masih ada mencari pemain-pemain bersama Simon Tahamata untuk mencari posisi-posisi yang juga akan coba diisi. Jadi dalam perjalanannya tentu kita akan lihat ya, sampai di pertandingan nanti di round 4 bulan November, apakah itu akan diperkuat lagi, karena sudah jelas di pertandingan berhadapan dengan China, walaupun hasilnya kemenangan, tetap ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya. Iya sih, karena memang gini ya, yang menarik dari timnas kita itu adalah, gue masih ingat banget waktu pas terakhir Indonesia menang lawan Saudi Arabia, ada yang sempat tanya ke gue gitu, so next abis Saudi Arabia gimana? Gue cuma jawab, timnas itu kalau sudah selesai pertandingan FIFA itu udah kayak libur kompetisi, sehingga kita nggak bisa nebak apa yang terjadi 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, bahkan sampai ada pergantian pelatih di awal tahun 2025, kita nggak akan pernah tahu. Dan secara komposisi, gue yakin banget pasti ada yang baru. Tapi kan memang dengan ada yang baru itu, objektifnya adalah agar bisa mencapai prestasi yang memang diinginkan, begitu. Sehingga untuk di round 4 tantangan pastinya ada. Cuman memang ini tantangan bukan hanya untuk pemain saja, tapi nggak lain dan nggak bukan. Semua mata pasti akan tertuju kembali kepada Patrick Kluivert. Benar. Tapi sejauh ini gimana racikan Patrick Kluivert dan juga jajaran pelatih so far setelah laga lawan China? Kasih rapot Om. Dengan 12 poin ya saat ini yang dimiliki oleh Indonesia ya. Kemudian juga kalau diperhatikan terlepas ya dari lawan Jepang ya, bahwa Indonesia sudah tidak lagi berbicara pertandingan-pertandingan di lokal ASEAN ya. Jadi ini lagi-lagi satu hal yang sangat membanggakan. Kemudian juga kalau kita melihat ekosistem yang terbangun ketika bermain kandang, ini luar biasa juga ya. Ini yang membuat bahkan diakui oleh pemain-pemain yang akhirnya dinaturalisasi ataupun pemain-pemain diaspora yang ada di Indonesia, bahwa faktor dukungan tuan rumah, kemudian juga dukungan dari Garuda yang luar biasa, ini yang menjadi magnet bagi mereka. Jadi nggak mereka temukan dimanapun ya. Ini yang fanatisme, loyalitas, militannya supporter Indonesia. Itu yang menjadi salah satu faktor mengapa mereka begitu mencintai dan juga sangat ingin ya bergabung bersama Indonesia. Jadi melihat sejauh ini perjalanan yang sudah dilakukan ya, memang tinggal continuity ya, bahwa standarnya sudah lebih tinggi nih. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana dengan kompetisi-kompetisi selanjutnya, kemudian juga kualifikasi Piala Dunia setelah ini, apakah ini akan menjadi jeda yang cukup lama atau kembali lagi konsisten seperti halnya Korea Selatan dan juga Jepang setelah memastikan lolos, dan mereka tidak
absen lagi, mereka konsisten. Setelah mereka lolos ke Piala Dunia, mereka konsisten. Nah, ini yang kita inginkan. Lagi-lagi, ini kan mimpi dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin melihat anak bangsa itu mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya di level internasional. Jadi harapannya continuity itu ada, kemudian juga scouting itu tetap dibina. Jadi pemain-pemain yang senior itu sudah mulai terbangun ya, pengganti-pengganti penerusnya. Inilah yang akhirnya ekosistem sepak bola yang berkembang dengan baik. Mimpi besar ada di sana. Yang punya mimpi bukan hanya sekedar dari pemain, tapi juga pastinya pendukung. Sekali lagi bahwa setiap fans dari timnas Indonesia itu pasti, apalagi kalau misalkan main di kandang, harapannya adalah gue pingin happy. Happy-nya itu ditentukan dari papan skor. Kalau seandainya skor Indonesia menang, wah kita pastinya happy banget di situ. Euforia pastinya ada, masalah hilang. Tadi kita makan juga enak ya? Enak banget gitu kan. Dan memang kalau kita mau ngomongin prestasi gitu misal, di kualifikasi Piala Dunia 2026, boleh teman-teman cek juga, sebetulnya ada benchmark yang sangat nyata yang hadirnya dari Uzbekistan. Pertama kalinya dia lolos ya? Uzbekistan pertama kalinya mereka lolos, tapi ada proses yang mereka lalui. Dan ini prosesnya memang berjalan seiringan dengan prestasi-prestasi yang lain yang dimulai bahkan dari usia muda. Pelatihnya pun mundur ya. Sreko Katanek ya, legend juga memang. Tapi dia mundur di tengah langkah Uzbek. Jadi memang prosesnya nggak mudah itu. Prosesnya nggak mudah. Tapi akhirnya dia pertama kali lolos ya. Betul. Dan pada akhirnya kan memang di situ yang terlihat adalah bagaimana Federasi Sepak Bola Uzbekistan yang disupport pemerintah, kemudian juga mereka menciptakan ekosistem sepak bola yang sehat, baik, terstruktur dari muda ke senior. Dan itu kan butuh waktu yang nggak sebentar gitu loh, Uzbekistan. Nah sementara untuk saat ini kita sudah selangkah lagi juga sebetulnya, atau mungkin 2 langkah lagi ke Piala Dunia 2026. Andai saja Indonesia bisa masuk gitu, dengan sementara di sisi lain Uzbekistan dengan proses yang cukup lama juga masuk. Ini kan pastinya akan ada hal-hal yang kita perlu untuk belajar juga dari apa yang sudah didapatkan oleh Uzbekistan. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah bagaimana tetap menjaga konsistensi, kemudian juga pastinya community itu juga penting untuk dijaga, karena yang menjadi kekuatan dari sepak bola kita nggak jauh-jauh dari community. Dan komitmen dan konsistensi ya. Oke, dari laga melawan China mungkin ada beberapa hal yang masih perlu di catch up ya untuk bekal lawan Jepang nanti. Kira-kira apa? Ya sebenarnya dengan tidak wajib menang, ini kesempatan buat Patrick Kluivert coba melihat potensi-potensi dari 23 nama yang sudah didaftarkan sebagai pemain yang siap bertanding di 2 pertandingan kalender FIFA ya. Jadi kalau di pertandingan berhadapan dengan China, Vano Lillipali sudah bermain, kemudian juga Ivar Jenner yang sudah cukup lama juga tidak bermain akhirnya dimainkan. Ini yang kita harapkan coba lagi melihat pemain-pemain ini, karena nanti ketika bermain di round 4 itu ada Uni Emirat Arab, Qatar, Irak dan juga Oman, kemungkinan akan bergabung bersama Indonesia dan Arab Saudi. Jadi bisa dibayangkan Indonesia tadi ya, Irak, Qatar, Oman, Arab Saudi. Jadi semua mostly adalah Timur Tengah. Jadi pemain-pemain yang tipikal seperti apa? Nah itu yang dibutuhkan oleh Patrick Kluivert di sisi pertandingan yang ada, ditambah juga dengan jeda yang cukup ideal lah ya, bisa dikatakan demikian, untuk bisa memperkuat skuad yang ada. Coba berani di pertandingan berhadapan dengan Jepang. Jadi saya melihatnya justru sudah tidak saatnya the best line up yang dimiliki. Tapi ya di sisi lain juga kita juga berharap bahwa pertandingan itu bukan pertandingan yang dilepas. Jadi pertandingan yang memang tetap berani untuk memainkan serius, berani memainkan, cuman harus berani memainkan pemain-pemain yang sebenarnya punya potensi bagus, karena semua pemain yang masuk dalam pemanggilan tim nasional saat ini adalah pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Beckham perlu diperbanyak menit bermainnya? Of course. Dia menunjukkan impact di waktu yang singkat. Ketika dia dimainin, ternyata memang beberapa kali dia mampu untuk melakukan take ons, kemudian juga Beckham skillful.
Dia punya visi, dia juga punya keberanian untuk melakukan manuver, speednya juga ada. Di usia muda tapi dia juga sudah menunjukkan kedewasaan, jadi nggak ada salahnya untuk memulai dari menit awal. Tapi memang yang mungkin ya jauh lebih penting menghadapi Jepang, ya kita sudah sangat tahu bagaimana kualitas dari tim nasional Jepang di saat Jepang memberikan kekalahan satu-satunya di GPK. Dengan kualitas yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh tim even mereka Jepang. Nanti misalnya main lapis kedua tetap ya, Jepang. Tapi memang ya tetap lah pasti ada optimis tetap. Jangan dilepas, pastinya jangan dilepas karena pasti Patrick Kluivert dan juga rekan-rekannya ingin memberikan setidak-tidaknya kejutan gitu. Karena apa? Tools-toolsnya udah disiapin, base udah ada kalimat Road to World Cup dan lain sebagainya. Itu kan adalah tools-tools yang memang coba untuk diciptakan di sana dan semua pemain siap tempur. Semua pemain punya atribut-atribut yang mereka bisa untuk tawarkan untuk kebutuhan dari Patrick Kluivert, sehingga kita layak untuk menanti pendekatan seperti apa nantinya untuk menghadapi Jepang. Apakah tidak banyak perubahan atau justru akan ada beberapa perubahan-perubahan di sana. Rotasi pemain mungkin kemungkinan besar akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Ini juga penting ya buat pemain ya. Kita juga berharap pemain tampil all out karena bagi karir profesional pemain ada beberapa pemain yang mereka di ujung jalan ya. Seperti J.E. Jazz misalnya kan, dia sudah punya opsi sebenarnya mau kemana gitu ya. Jadi dengan level pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3 grup C lawan Jepang, exposure yang cukup besar, harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh pemain untuk bisa tampil all out, apalagi pemain-pemain yang mostly bermain di domestik di Indonesia. Ricky Kambuaya misalnya, Egy Maulana Fikri yang sudah pernah juga bermain di Eropa, mungkin juga ini kesempatan bagi mereka untuk bisa dilihat oleh publik dunia, karena pertandingan berterbangan China itu hak siarnya dibeli oleh 54 negara. Padahal yang bermain adalah China dan Indonesia, tapi 54 negara yang menyaksikan hak siarnya pertandingan tersebut. Jadi ini exposure yang cukup besar. Karena memang Indonesia juga masuk rilis satu tim yang disoroti oleh FIFA di ronde ketiga ini ya. Selain Uzbekistan tadi ada Korea Selatan juga dan Kevin Dix, terus Son Heung-min juga menjadi dua pemain yang menjadi sorotan. Oke, sekali lagi terima kasih ya untuk Timnas Indonesia. Terima kasih Timnas Indonesia. Dan kawan-kawan, apresiasi setinggi-tingginya buat kalian semua yang sudah mempersembahkan kemenangan dan membawa Indonesia lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Ini harapan besar kita semua para pecinta sepak bola di Indonesia. Anyway, dengan kemenangan 1-0 atas China, poin Indonesia bertambah di ranking FIFA, tambah 15,05 poin menjadi 1157,98 dan rankingnya naik 6 tangga menjadi ada di ranking 117 sekarang ini. Wow. Kita rayakan, mantap. Kita cheers dulu dong. Mantap. Cheers. 117. Nunggunya lama banget itu. Siapa kita? Indonesia.